Dunia hiburan tanah air tak pernah luput dari sorotan kamera warganet, dan cerita selanjutnya datang dari selebriti Adipati Dolken dan Della Dartian yang beradu akting dalam satu film. Kira-kira seperti apa keseruannya? Berikut cerita selengkapnya hanya untuk Anda. Adipati Dolken beradu akting dengan sang sahabat Della Dartian dalam satu film fantasi romance berjudul Akhirat A Love Story. Dalam wawancara terpisah beberapa waktu lalu di Jakarta, baik Adipati maupun Della sama-sama tidak menemui hambatan dan kendala yang berarti. Namun di awal-awal syuting, Della mengaku hal tersebut menjadi suatu tantangan besar lantaran dirinya harus menggunakan kata-kata layaknya sepasang kekasih yang jauh dari realita di kehidupan nyata yang menggunakan bahasa anak gaul sehari-hari. Film fantasi romance ini akan mulai tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia pada tanggal 2 Desember 2021 mendatang. Fantasi romance pertama di Indonesia, kita aman untuk bilang itu karena memang benar ada tentang dua pasangan yang mempunyai konflik yang sangat relate pada umumnya, perbedaan agama. Gimana proses dia bisa meyakinkan kedua keluarga. Terus juga ada pertanyaan berikutnya, yaitu apakah di akhirat kita punya akhirat yang sama? Gitu sih. Proses film ini dari tahun 2020 April. Berarti kurang lebih udah setahun sampai 2 tahun. Hampir setahun setengah lah. Itu sih, tapi kita sempat reading sebulan, terus habis itu kita ke pending karena ada PSBB waktu itu. Terus akhirnya kita reading lagi dari awal. Terus habis itu kita syuting di bulan September. Iya, Agustus atau September gitu, gue lupa. Terus akhirnya setahun kemudian filmnya tayang tanggal 2 Desember. Kesulitannya sebenarnya lebih ke arah gimana cara kita bisa ngebuat fantasinya itu sih. Maksudnya dunia fantasi itu kan kita belum pernah hadapin sebelumnya kan. Apalagi ngomongin akhirat gitu. Dan itu berat banget sih sebenarnya. Karena kita punya diskusi cukup panjang. Gimana kita bisa kepak-kepakin semuanya menjadi satu dimensi atau satu dunia tuh yang orang tuh bisa nikmatin gitu. Tetap harus bisa masuk akal, tapi fantasi gitu. Itu sih maksudnya dunia itu sih yang paling sulit sebenarnya untuk kita create. Dan untungnya Jason punya cara atau punya visi untuk ngejelasin ke gua, ngejelasin ke Della, ke pemain yang lain. Dia punya cara tuh bagus ngejelasin. Dan fantasi dia ternyata seluas itu gitu. Dan buat gua ya bikin gua bangga juga sih maksudnya berada di film ini gitu. Kesulitan ada lah pasti, maksudnya kayak gue kan kenyataannya gue itu muslim ya, terus di karakter film ini kan gue jadi Kristen gitu kan, dan gimana cara kebiasaan-kebiasaannya itu emang harus gue adaptasi gitu. Kebiasaan-kebiasaan di rumah dengan keluarga juga itu gue adaptasi gitu kan, dan gimana cara kita ngebuat dimensi fantasi itu sendiri sih, itu yang paling sulit dari gue gitu sih. Karena karakter gue di dunia nyatanya dan di fantasi itu menjadi grafik atau tangga yang berbeda gitu. Ada proses yang panjang gitu. Nah, proses-proses itu tuh yang harus kita puzzle itu harus masuk semuanya gitu. Kalau itu tanya penontonnya aja, karena gue sih enggak lah ya, maksudnya kayak baru 2 kali juga gitu, baru 2 kali main sama Della. Menurut gue masih panjang gitu, masih banyak batasan yang belum kita temuin gitu. Jadi keuntungan kita sebagai sahabat berdua ini justru punya keuntungan untuk kita bisa eksplor lebih luas lagi tanpa ada barrier sama sekali itu sih. Dan buat gue kalau gue nanti dapat film lagi sama Della, buat gue justru malah membuat kita semakin bisa lebih besar lagi nanti. Ada sih kejadian yang aneh-aneh atau yang bikin negatif gitu ya, nggak ada sih. Ya capek aja sih bolak-balik terus di situ itu harian. Cuman ya itu salah satu scene yang menurut gua paling krusial juga, karena itu kan ada di jalur penting di film itu gitu sih. Ya, sebenarnya waktu di awal kan kita benar-benar habis WFH dan syuting film ini lumayan ya takut pasti. Cuma kan balik lagi kita kan nggak mungkin stop gitu aja, kita harus maju. Kita harus beradaptasi dengan keadaan sekali. Ya itu dia, aku dikasih banyak keuntungan lah main sama sahabat sendiri. Seru banget.
banget ya, justru kita melewatin banyak hal lah waktu syuting, dan juga waktu syuting kan kita sama-sama beradaptasi dengan keadaan yang waktu itu kan. Jadi udah gitu kalian habis nonton Akhirnya Love Story kan kalian bisa lihat dunianya berbeda. Jadi kita yang bikin seru itu adalah kita sama-sama membangun dunia fantasi gitu di Akhirat Love Story. Oh enggak hampir sama, cuma maksud aku ngambil pelajaran dari itu. Tapi kalau kisahnya aku justru diuntungkan, karena kan gimana ya, membayangkan sama merasakan kan akan dua sesuatu yang berbeda. Kalau aku pernah merasakan kan aku bisa ngambil itu, aku bisa taruh itu ke Mentari. Jadi Mentari, aku bisa menghidupkan Mentari dengan apa yang dia rasakan gitu. Di awal-awal tantangan banget ya, kita sahabatannya udah lama banget kan, ya celah-celahan lah kayak gitu. Terus kita harus jadi dua orang yang sering jatuh cinta gitu kan. Terus tantangannya gimana caranya kita bisa ngidupin chemistry itu. Di awal-awal iya pasti awal-awal ya ngomong aku kamu aja susah banget ya. Kebiasaan gue lo, tapi ya namanya kita kan dituntut sebagai seorang aktor, kita harus bisa melewatkan itu semua. Tapi untungnya kita kan pernah satu project bareng sebelumnya, jadi enak tuh, udah nggak canggung lagi. Hampir nggak ada malah, hampir nggak ada sih, karena semua cast and crew semua saling bekerja sama dengan baik. Capek aja mbak lari-lari. Ada persamaan karakter nggak? Nah itu dia, justru aku banyak banget dapat keuntungan di sini. Karakter Mentari itu hampir mirip sama aku 11-12. Jadi Mentari anak tunggal, aku anak tunggal juga. Mentari ilustrator, aku dulu pernah belajar melukis. Jadi untuk pendalaman karakter untuk Mentari itu dimudahkan gitu. Jadi aku mulai belajar gambar lagi, melukis lagi.